Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala mu'allif rahimallah. Al-wadhifatu saniyatu al-israru fa inna dzalika ab'adu 'anir riya'i was-sum'ati. Jamaah Darus Syafa'ah rahimakumullah. Kemarin sudah dikatakan bahwa orang yang mengasihi zakat, orang yang sudah berkewajiban memberi zakat, ini selain zakat fitrah itu ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama kemarin itu mensegerakan memberikan zakat agar supaya itu menunjukkan bahwa kita itu cinta kepada amal dan kita itu cinta menjalankan perintah-perintah Allah. Dengan perantara apa? Dengan menyegerakan memberikan zakat, membuat orang-orang di sekitar kita, fakir miskin itu hatinya menjadi bahagia. Yang kedua, ketika memberikan zakat, ini kalau bisa itu dirahasiakan. Maksudnya dirahasiakan itu bahasanya itu tidak gembar-gembor. Saya sudah kasih zakat kepada ini, saya kasih zakat kepada ini, itu jangan. Ya pokoknya memberi zakat ya memberi zakat. Karena apa? Ketika memberikan zakat yang dirahasiakan dalam arti tidak digembar-gemborkan, itu lebih jauh menghindari sifat riya. Riya itu ya pamer, wasum'ati, dan memperdengarkan kepada orang lain bahwa kita itu sudah beramal, yaitu dengan memberikan zakat. Allah berfirman, wa in tukhfuha wa tutuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Yang artinya, jika engkau merahasiakan sedekah atau zakat dan memberikan sedekah atau zakat kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagi kalian daripada memberikan sedekah atau zakat itu diperlihatkan, diperdengarkan, atau kalau bahasa sekarang itu digembar-gemborkan kepada orang lain. Nanti bisa lebur amal kita karena kita itu riya atau pamer. Wa qad balagha fi fadlil ikhfa'i jama'atun hatta ijtahadu alla ya'rifal qabidu al-muqta fakana badhum yusilu ila biyatil faqri ala yadi ghairihi bi haitsu la ya'rifu al-muqta al-muqti. Dan di antara perilaku-perilaku merahasiakan amal zakat atau sedekah ini dilakukan oleh sebagian besar ulama, sehingga mereka itu berusaha semaksimal mungkin. Kata ijtihad itu berusaha semaksimal mungkin. Orang yang menerima zakat, yang diberi zakat itu tidak mengerti. Jadi ini sedekah itu sapa. Jadi misalkan kalau di masjid
Bahasanya sekarang kalau Jumat itu Jumat berkah, itu kan sedekah. Yang memberikan sedekah Jumat berkah ki sapa gak ngerti. Mergo ana sing dikongkon, jadi biwasilatil ghairihi, karena menyuruh orang lain. Jadi misalkan Pak Ali ini memberikan Jumat berkah atau sedekah di sini, tapi tidak lewat Pak Ali, ya mungkin lewat Grab sekarang atau lewat apalah, atau lewat orang lain, tapi jangan ngomong ya nanti dari saya. Sehingga ketika di sini kalau ditanya ini dari siapa, ya jawabannya dari hamba Allah. Ya, ini namanya termasuk ikhfa. Jadi ikhfa itu ya merahasiakan amal. Ini yang perlu diperhatikan orang yang bersedekah, orang yang memberikan zakat, jangan sampai bahasanya itu digembar-gemborkan, sehingga orang yang diberi itu tidak mengerti iki jane saka nggone sapa, ini tidak mengerti. Ya karena kita itu ranahnya kan fikih sudah disertai dengan tasawuf. Ya kalau fikih yang penting sedekah, zakat, mbok arepe dipamerke mbok gak, pokoknya sudah ngasih berarti itu hukumnya sah. Tapi karena ini ranahnya sudah masuk disertai dengan tasawuf, ya maka berusaha semaksimal mungkin agar sedekah kita, amal kita, zakat kita itu dirahasiakan. Wa kana yastaktumul mutawassito sya'nahu wa yusihi bi alla yusihi kullu dzalika tawassulan ila ridho'i rabbi wa ihtirozan minar riya'i wa sum'ati. Jadi bahkan sebagian perilaku ulama-ulama terdahulu ini cara perilakunya memberikan amal sedekah atau zakat itu bagaimana? Ini menyuruh orang bi allayusihi, ojo kok kandhake lho, cara Jawane jangan kamu beritahu bahwa yang memberi itu dari saya. Tujuannya apa? Mereka melakukan seperti itu tawasulan ila ridho'i rabbi, agar supaya ketika memberikan sedekah, ketika memberikan zakat ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai terjadi yang namanya riya, pamer atau sum'ah diperdengarkan orang lain. Ya kalau fikih ya tak didurni, tak ketoke atau gak, yang penting memberi ya sudah sah. Tapi karena kita bahasanya itu orang Islam itu fokusnya adalah mendapatkan ridho dari Allah, ini kalau bisa semaksimal mungkin agar supaya dijaga tidak sampai timbul yang ana sum'ah atau riya. Wa mahma kanat isyuhratu maksudatan lahu habito amaluhu. Dan ketika beramal itu agar supaya syuhruh itu kondang. Jarwani ahli sedekah namanya. Ini kan kondang ini. Akhirnya kesana kemari itu pada tahu. Ya karena diperlihatkan atau diperdengarkan. Syuhruh itu kan kalau Indonesia itu kondang. Kondang terkenal dengan amalnya. Maka kalau tujuannya hanya itu, aku ben terkenal orang yang dermawan, yo habito amaluhu, maka amalnya itu akan hilang, tidak ada pahalanya. Intoke yo mung kondang gitu. Tapi dari Allah tidak mendapatkan pahala. Ini yang perlu diperhatikan orang yang memberikan zakat atau amal sedekah. Kemudian yang nomor 2, as-salisu ayyul hiro haitsu yu'lama anna fi idhari tarhiban linnasi fil iqtidai wa yukhrisu sirruhu min da'iyatir ri'adi. Ini yang kedua, kebalikan tapi juga menjaga riya. Jadi memberikan amal atau zakat atau sedekah ini
ora kok diperlihatkan dikit gen delok wong. Jadi delok wong ini mempunyai tujuan iki kembali kepada niat lagi. Tujuannya ben dimun sing wong do ra gelem sedekah, wong sing ra gelem do zakat iki gelem. Tujuannya itu. Ora kok ben aku tak zakat roh ki wong-wong ben aku gen kondangi ya. Tapi tujuannya orang lain itu agar supaya ikut jejaknya, ikut perilaku amalnya. Ini jadi kembali lagi ya menata niatnya tadi. Kalau niatnya ben kondang ya amalnya itu akan lebur pahalanya. Tapi kalau diperlihatkan itu agar supaya orang lain sing bahasane bakhil-bakhil ini biar mau beramal, yaitu hukumnya adalah baik sekali ayyuhiro. Dan ini tidak tidak meleburkan amalnya. Wa yukhrisu sirrahu min da'iyatir riya'i, dan hatinya ini dijaga agar supaya tidak menimbulkan yang namanya sifat riya atau pamer. Jadi memang tujuannya orang lain itu biar ikut. Coro di sini tiap Jumat memberikan Jumat berkah. Oh iya, kayak tiap Jumat ngasih ini dan ini, aku tak ikut. Lah ini tujuannya yang lain agar supaya ikut. Itu sah-sah saja dalam arti tidak sampai melebur pahalanya beramal. Faqad qala ta'ala intu betus sodaqoti fani immahi. Ini jadi dasarnya yono Pak, ngetoke amal Qur'ane yono, merahasiakan amal Qur'annya pun juga ada. Jadi ada keseimbangan. Jadi kok ora oleh ngetoke amal iki ora oleh iki yo oleh, wong Qur'ane juga ada. Merahasiakan Qur'annya juga ada. Jadi keseimbangan ya. Terus keseimbangannya apa? Yaitu mengelola sir hati kita tidak sampai timbul yang namanya riya. Intubdu, jikalau engkau ingin memperlihatkan sodakoh-sodakohmu atau zakat-zakatmu, maka itu adalah sebaik-baik sodakoh. Lah mengapa kok sebaik-sebaiknya sodakoh? Karena itu wadalika haitsu yaqtadil halu al-ibda'a imma lil ibtida'i wa imma li anna sa'ila inna masalah ala malain minan nasi fala yambagi ayyutrokat tasodduku khifatan minar riya'i fil idhari bal yambagi ayatasoddaqo wa yahfadhu sirrohu anir riya'i bi qadril imkani. Jadi mengapa amal sedekah zakat itu diperlihatkan dengan gambaran sekira memperlihatkan amal, memperlihatkan sedekah ini ada kalanya baik karena ini diikuti oleh orang lain immalil iqtidai, dan ada kalanya yang nomor 2 orang yang meminta sedekah ini, meminta sedekah kepada orang lain ini ditinggalkan dia perilaku ya. Fala yang bagi ayutrokat tasoduhu fifatan minariyai. Maka orang yang minta sedekah ini jangan sampai dia itu bahasanya apa ya? Nah, kalau di sini itu dieksploitasi itu loh Pak. Jadi jangan sampai dieksploitasi orang yang meminta-minta, orang fakir yang kita kasih sedekah itu jangan sampai dieksploitasi. Jadi kita itu ya diviralkan, bahasanya itu jangan sampai sebagian itu. Nah, walaupun toh angan-angan kita itu sampai di situ, tapi kelolaan kita itu memberikan memperlihatkan, cara saja memviralkan amal kita. Ini bukan untuk pamer-pameran, itu bukan. Khifatan minariyai itu bukan. Sehingga ketika kita tuh takut, wah aku gak wis ora tak viralke, ora tak ketokke.
Sehingga terus akhirnya itu kita meninggalkan memberikan sedekah atau beramal zakat itu jangan. Ya kita sebisa mungkin ikan dikodelin kan sebisa mungkin hati kita itu ditekan tidak sampai timbul yang namanya. Iya. Jadi terus aku tak ora sholat duha Mas Pak Ali. Aku tak ora sholat duha wis aku gak enak diarani pamer. Ini jangan sampai segitu. Walaupun toh nanti ada timbul pamer tetap dikongkon sholat. Justru ketika kita itu ingin sholat duha, akhirnya itu menggagalkan sholat duha karena mungkin gak enak aku kalau calon mau toko temanku aku dianggap wong sing anu, aku dianggap pamer. Justru meninggalkan amal itu malah pamer. Iya loh. Sebaliknya, kalau kita itu melakukan amal yang sholat duha atau memberikan sedekah, tapi tujuannya itu biar diperlihatkan orang lain aku diarani khusyuk. Nah, ini namanya syirik, tapi syiriknya itu syirik khafi. Jadi tarkul amal li ajlinasi riyaun wal amalu li ajlinasi syirkun. Jadi meninggalkan amal dianggap ben ora dianggap pamer karo wong kuwi justru malah pamer. Masyaallah. Wis gamane kita itu sudah dari rumah itu ya misalkan membuat nasi kotak jebule konangan wong arepe tak kei akhirnya nasi terus tak tarik lagi gak enak aku dianggap pamer. Lho iki justru malah pamer. Sebaliknya aku tak dari kotak tak sedekah nih. Biar saya dilihat oleh orang yang biar kondang itu namanya syirik. Jadi syiriknya itu syirik khafi. Jadi meninggalkan amal tarkul amal li ajlinasi gagal restu sholat duha. Kalau nono koncone kae aku dianggap wong khusyuk. Ini justru malah kalau kita beramal sholat duha atau sedekah tapi tujuannya biar kondang, ini namanya syirik. Syiriknya tapi syirik yang tidak menimbulkan dasane murtad atau kekafiran itu mboten. Syirik itu artinya kan menyekutukan. Nah, jadi ngamal kudune kan sholat duha, sholat apa kan ya lillah to. Tapi karena didasari dengan apabila dorongan yang lain itu namanya syirik. Tapi syiriknya itu syirik perbuatan amalnya, bukan karena menyekutukan Allah, itu bukan. Sehingga menimbulkan murtad atau menimbulkan kekafiran. Kalau kemarin tuh Mas Ilham itu kan gini. Jadi apa makna asyhadu alla ilaha illallah? Ketika kita itu beramal, jangan sampai kita itu menduakan. Amal kita itu didorong oleh keinginan-keinginan yang lain. Kalau didorong oleh keinginan-keinginan yang lain itu berarti itu menyekutukan Allah. Dalam arti menyekutukan ini menentukan tidak sampai syirik, tidak sampai dosa atau tidak sampai murtad, itu tidak. Yuk ketika kita sholat juga sholat. Ketika kita poso ya wis poso karena perintah Allah. Jadi istilahnya itu dorongan-dorongan yang lain itu ditinggalkan. Kalau ada dorongan-dorongan yang lain itu namanya syirik dalam arti yang tidak keluar dari Islam. Yo ngamalmu lho kok pamer men iki namanya juga syirik. Jadi enggak boleh. Itu karena muaranya itu asyhadu alla ilaha illallah. Ya wis tok kita beramal itu hanya karena Allah. Niatnya itu, Pak. Sebenarnya kan kemarin tuh Islam itu kan simpel. Selasa macam-macam, ono tahlilan, ono sholat duha, selasa pokoknya simpel-simpel tok. Ini bagiannya Pak, bagi mereka-mereka yang masih baru atau istimewa Allah. Terus dikandani kemarin tuh ada yang bertanya yang Selasa kemarin tuh di Taiwan. Ini gimana? Suami saya itu dari Taiwan malah, wah tiba-tiba jebule di Islam itu bacaannya sholat itu macam itu. Jangan diajari yang sukar-sukar, yang rumit-rumit. Sholat itu kan baca itu kan cuma dalam sholat kan hanya yang wajib itu 4. 1 takbiratul ihram Allahu Akbar. 2 Fatihah. Nomor 3 tahiyat akhir dan yang keempat itu hanya salam pertama. Yang lainnya itu sunnah.
sujud ya gerakan, rukuk ya juga gerakan. Jadi diajari yang simpel-simpel, jangan yang berat. Ojo tiap malam kamu harus bangun, harus tahajud, harus baca Quran. Ini sudah lain lagi, nanti itu sudah lain. Tapi ketika kita itu bicara yang masih baru, maksudnya masih baru, masih dasar, kita ajari yang mudah-mudah saja. Dalam arti yang mudah-mudah menjalankan Islam itu yang simple, sesuai dengan kemampuan. Dalam arti kemampuan ya sesuai dengan syariat. Jadi kalau nanti kudu maca sholawat tiap malam Jumat, nah, Jumatannya kudu manakiban dan seterusnya, itu sudah istilahnya budaya lah, tawasul budaya. Dalam Islam itu kan cara syariatnya kan wajibnya kan tidak ada seperti itu. Yang penting sholat 5 waktu tenanan, ora usah ditambahi ya ora apa-apa. Poso ya poso Ramadan, tidak usah Senin Kamis ya ora apa-apa. Ini nanti orang menjalankan agama itu dengan seneng, dengan mudah, karo santri. Karena kita yang sampaikan itu dalam Al-Quran yo, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jadi kita itu menjalankan agama itu harus dalam keadaan bahagia, jangan sampai tertekan. Wa hadza li'anna fil idhari mahdurun salisan siwal manni wariyai wa huwa haqqu satril faqiri. Nah, mengapa ketika kita itu memberikan zakat atau amal sedekah kepada orang fakir miskin itu jangan seakan-akan kita itu memviralkan, jangan sampai kita itu mengeksploitasi. Ini nanti juga sebagai kritikan ini paling ini kan menyantuni anak yatim piatu kan gaya panggung, dipoto dan seterusnya itu kan kalau bahasa di sini itu ini bahasa tasawuf Pak ya, itu tetap baik-baik saja. Tapi kalau kita orangnya tasawuf, anak yatim itu kalau bisa itu jangan dieksploitasi. Di sini kan begitu. Nah, mengapa itu harus dihindari? Wahana karena ada ketika kita itu mengeksploitasi atau kita itu memanfaatkan, kalau ranahnya sedekah, zakat kan fakir miskin. Itu ada kekhawatiran yang nomor 3, sak liyane ngundat mani waria pamer. Yaitu apa? Merusak rahasianya orang fakir. Wah, mergo tak kei itu berarti di fakir. Karena diperlihatkan. Kan sebenarnya orang secara hati, secara naluri kan tidak mau atau dianggap cara fakir ini kan enggak. Ya sini memberikan itu ya satu mundat-mundat mani wal ada menyakiti. Yang paling fatal lagi adalah hati satril fakiri, yaitu merusak rahasianya orang. Karena secara umum nalunya wong dianggap fakir enggak mau. Istilahnya itu gengsi. Kecuali ini ranahnya karena kita tasawuf bicaranya itu sampai seperti. Jadi ya boleh, tetapi itu tadi amal diperlihatkan boleh, tapi jangan sampai menyakiti orang yang kita beri amal, orang yang kita kasih zakat, orang yang kita kasih sedekah. Berarti nek sing koyokan kayak berkah Jumat berarti wong kiri-kiri kan itu jangan sampai seperti itu. Jadi ada kekhawatiran yang nomor 3 yaitu hati satril fakir, jadi menyakiti atau merusak rahasianya orang fakir. Fa innahu, mengapa orang fakir demikian? Fa innahu rubbama yata'adda bi ayyura fi suratil muhtaji. Karena orang fakir itu kadang-kadang itu merasa tersakiti. Dengan gambaran dia itu dilihat, oh berarti wong kaya itu butuh banget, wong kaya itu berarti fakir banget, wong kaya itu berarti kiri banget. Itu kadang wong kan tidak mau Pak. Ya oleh karena itu jangan diperlihatkan. Kalau kita bahas sekarang ya jangan sampai dieksploitasi. Daftari wong sing fakir-fakir diundangi. Ya kalau bisa kita tuh memberi itu didatangi. Sehingga orang lain itu tidak tahu. Kita boleh bahasanya itu memperlihatkan.
tapi itu dengan gambaran agar ditiru oleh orang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengapa orang fakir ketika kita kasih itu tidak perlu diviralkan, tidak perlu dieksploitasi, karena itu nanti bisa menyakiti. Faman adharos su'ala fawa alladhi hataka satro nafsihi. Barang siapa memperlihatkan kok ngemis, jalu ini kan ngemis toh, cara mriki jalu-jalu iki kok jalu-jalu toh, maka berarti dia itu adalah merusak rahasianya pribadi. Ya masa fakir rasa jalu-jalu, bahasanya rasa ngemis, umpamanya segagah. Ya kalau orang tahu yang memberikan zakat, yang memberikan sedekah tahu, ya mesti marah. Atau mendatangi. Jadi faman cara bahasane maknani pesantren, faman mongko te sapa iku adharo ngetoke asuala ing jandu kan berarti ngemis. Fawa alladhi yaitu orang yang merusak hataka satro nafsi, merusak rahasianya pribadi. Ya piye rahasiane pribadi wong fakir kok diketok-ketoki. Nek iso krana ketoke fakir kuwi berarti kan ngetoke ora rasa syukure ning Gusti Allah. Fala yuhdaru hadzal makna fi idharihi. Maka sebasam itu sangat dikhawatirkan, jangan seperti itu. Waqad qala Allah Ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Wa anfiqu, dan berinfaklah atau beramallah atau mengamalkanlah sebagian rizki yang saya berikan kepada kalian semuanya dalam keadaan siri rahasia wa alaniyatan, dan diperlihatkan. Alaniyah itu kalau gimana nih bahasa pesantren itu ngedeng itu maksudnya itu diperlihatkan. Siri atau alaniyah itu bukan oleh Allah, itu bukan untuk dipamerkan, tapi siri itu agar supaya tidak menyakiti hati orang fakir yang kita kasih. Alaniyah diperlihatkan agar orang lain yang tidak pernah ngamal itu ikut sirro wa alaniyah. Tapi kalau sebagian ulama itu kan mengatakan demikian. Jadi sirro wa alaniyatan, terus ketika kamu susah kan dibagi 4 ini. Orang beramal itu kan dibagi 1, yo kadang-kadang itu diketoke. Yang pertama. Yang kedua itu kadang-kadang itu dirahasia. Yang ketiga ada kalanya itu lailau wa naharo. Jadi yang 1 itu diberikan ketika siang hari, dan yang keempat itu adalah diberikan kepada malam hari. Malam hari kan banyak tuh orang gelandangan itu. Itu sebagian ulama karena istilah nyocok nih dawuh Al-Quran. Jadi ketika kita sedekah atau amal dibagi menjadi 4, dirahasiakan, nomor 2 diperlihatkan. Memang Qurannya semuanya ada. Lailan wa nahar dikasihkan di siang hari. Wong kerja-kerja itu kan butuh mangan ya nalika lereh. Terus di malam hari gelandangan itu juga banyak itu juga dibagi menjadi karena menyocokkan Al-Qur'an. Jadi semuanya itu pokoknya itu monggo, yang penting hati kita itu dikelola, tidak timbul yang namanya apa? Amal. Nudiba ilal alaniyati, memberikan sodakoh, sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah ini disunahkan. Nudiba ilal alaniyah lima fihi min faidati tarhibi, karena ketika amal itu diperlihatkan alaniyah, ini faedahnya adalah orang lain itu tarhib, demen melakukan amal, ditiru ngono. Ya kalau perilaku saya semacam itu sebenarnya sudah saya kelola. Jadi kalau saya tuh waktu ini lego, bojoku ora ngantuk,
Itu sebelum kalau Jumat ini Pak. Nah Watis ini malas, memang Watis hujan malas. Bila subuh, yuk buatkan kopi, buatkan teh. Kalau kober waktunya cukup ya entah perebus telo, entah goreng pisang. Itu Jumatan, untuk yang sholat subuh. Dan niat saya juga demikian. Orang-orang yang mau sedekah ya sebenarnya. Ya tahu, saya tidak. Ya saya pun juga nyantai mawon nek kober, mau nek kober ora wah kok baca. Wong iki kok dermawan banget bukan itu. Saya tuh niatnya ya karena saya punya anak di pondok itu 4 agar supaya mereka itu terawat dijaga oleh Allah. Ya setelah saya itu sedekahnya itu untuk anak. Anak bukan ben bahasanya Top. Karena dengan saudaraku kan mungkin anak-anak saya itu diberi kemudahan dalam belajar dan demikian. Itu yang bisa saya lakukan itu seperti itu saja. Kalau bahasanya orang ngantuk banget, istri saya pun juga tidak tidur. Kalau tidur saya nggak berani membangunkan. Setane masjid dah. Yo kadang-kadang ono dari saya, kadang-kadang juga orang lain tuh ikut-ikutan. Tujuannya itu hanya itu, target agar supaya yang lainnya itu yang tidak mau sedekah sebenarnya diberi rezeki oleh Allah biar mereka itu mau sedekah. Wong mima kan sebagian to ora kabeh. Tapi kalau orang LDI ini Pak Jarwani, kalau namanya mima kabeh lantanalul birro hatta tungfiku mimma tuhibun. Jadi mimane iki karena yang rata-rata orang bodoh. Istilahnya di monopoli ora dijelaski nek mimma itu artinya bagi sebagian. Wah kabeh kudu sampai mati saja ninggalkan anak ora oleh warisannya digene ning mburi. Ini kan repot Qur'annya ada gitu yang namanya pemahaman nahwu min itu bimana sebagian, tidak seluruh. Ini bahasanya di monopoli untuk kepentingan. Nah itu lewatnya juga medsi. Rata-rata yang ikut itu orang bodoh-bodoh. Asalnya tuh orang abangan. Jadi monopoli. Itu karena di Kediri itu banyak. Dan memang di pusatnya juga di Kediri, di Luhurnya, di kota. Fal yakunil abdu daki kota amuli fi wasni hadil fa'idati bil mahduri alladhi fihi. Maka hendaknya seorang hamba atau seseorang ketika melaksanakan zakat atau sedekah atau amal apa saja, ini angan-angan itu lembut, punya perasaan yang lembut dalam memberikan contoh-contoh seperti ini. Maksudnya apa? Ya misalkan kita itu memberikan sedekah atau zakat, ojo bahasanya jangan frontal, aku krono seneng. Ini lembutnya apa? Ya kita kan banyak. Mungkin orang kalau jamaah itu dalam keadaan perut atau agak lapar, bahkan dikai kopi, dikai teh, gorengan atau rebusan telo kan senang. Nah ini yang kita lihat itu itunya, tidak bukan karena kita itu baru menggebu-gebunya itu tidak. Semangat itu tidak. Ini diantaranya faedahnya itu seperti itu. Jadi daki kota amuni, angan-angan kita itu lembut. Kita itu ya butuh yang namanya sensitif. Gue tujuannya wong setel menyembahani, jangan seperti itu. Kita itu istilahnya itu kan ranahnya itu sebagai umat Islam itu kan hanya mengajar. Tidak sampai mempunyai keinginan atau ego pribadi, itu kan tidak seperti itu. Waman arafa al-fawaida wal ghawaila walam yangdur bai'aini syahgati ittadhalaul ula wal alyaqu bikulli halin. Barang siapa mengerti faedah-faedah daripada amal sedekah atau amal zakat dan rintangan-rintangan, gawail ya rintangan-rintangan ini penyakit lah. Penyakit orang melakukan amal sedekah atau zakat. Walam yangdur, dan dia tidak melihat amal itu diberikan karena nafsu. Ngamal kan nafsu kan bisa toh. Bisa. Nanti kalau
Pak Jarwan ini pernah ngaji di kan nanti kan ada nanti saja. Pokoknya amalnya itu karena pertimbangan faedah lah, bukan karena nuruti nafsu. Maka ittadhalaul ula, maka dia akan menjadi jelas mana yang perlu saya laksanakan dan mana yang perlu tidak saya lakukan. Yang layaknya aku jadi apa toh? Ini misalkan rendeng-rendeng ini Pak, rendeng-rendeng. Enak iki mangan godhogan telo, mangan godhogan pupu, mangan godhogan gedang. Ora usah digoreng. Karena rendeng-rendeng. Jadi yang layak yang saya berikan itu apa? Atau bahkan begini, kalau kita memberikan sedekah atau zakat, memang layaknya itu memang asal mulanya itu orang terdekat atau kerabat. Tapi kita kan karena tidak nafsu, maka kan yang layak itu yang mana yang saya kasih, bukan saudara. Kalau saudara kita itu mampu yang kita layak ya berpikirnya ya orang-orang sekitar kita yang tidak mampu. Jadi amal kita itu sehingga tidak karena nafsu. Mengaku zakat oleh so tak kayak sedulurku umpamanya. Yo pada sedulurnya itu lebih mampu daripada orang-orang sekitar. Nah, ini mana yang layak dan mana yang tidak layak kita kasih. Nah kepepet gitu. Kepepet gimana? Kayak tadi kan ngemes-ngemes itu kan kepepet. Oh enggak apa-apa. Yang namanya darurat itulah. Darurat. Tapi kalau orang bisa menjaga, dasarnya tidak sampai minta. Ya rata-rata meminta-minta itu karena dia istilahnya ilmu pengetahuan agamanya itu tidak sebenarnya. Tapi kalau orang ilmu agama itu mengerti, dia merahasiakan. Jadi pada sifat-sifat kekurangannya itu dia merahasiakan. Karena secara umum orang tasawuf itu memperlihatkan ketidakmampuan, memperlihatkan kefakiran itu menunjukkan bahwa dia itu tidak bisa hidupnya itu istrinya tuh mengeluh terus, tidak pernah Nah, di antara itu tadi ada ngaji di kamp itu kan ada makalah minit tibai hawan nafsi, apa itu namanya, al musara'atu ila nawafili ta'at wa takasulu wa atahawani ila fardho'il ibadah. Jadi di antara ibadah itu ya ada nafsu, tapi kita itu bicaranya hati. Kalau namanya sah tetap sah, kita bicaranya kan tidak sah dan tidak sah dan tidak sah tidak. Tapi kita bicaranya itu kan ibadah pun juga ada yang nafsu. Apa ibadah yang nafsu? Yaitu kalau kita mengerjakan amal-amal sunnah, semangatnya orang karuan. Tapi kalau kita mengerjakan yang wajib-wajib, takasul, aras. Duh. Contohnya apa? Contohnya banyak Pak Jarwan ini. Bola bali kaji, bola bali umroh. Mengapa demikian? Bahasa ten ini karena apa? Ketika orang itu melakukan kesunatan itu maziyah, kelihatan. Maksudnya kelihatan. Wah kita prestisiusnya itu kelihatan. Tapi coba kalau kita itu sholat duhur, sregep, sholat asar itu enggak ada, itu bedanya. Antara yang sregep orang awam itu sama saja. Iya. Tapi ketika umroh, wah umroh terus-terusan, wah hebat ya. Ini kan prestisius. Cara kaji ping 3 kuadrat dulu. Nah ini hal semacam ini diantara ibadah-ibadah yang nafsu minit tibai syahwati. Jadi termasuk ibadah yang menuruti nafsu. Ya, semuanya itu tetap sah. Makanya kita kembali kepada hati kita masing-masing. Aku tak bali umroh karena aku kangen pengen ziarah ning Kanjeng Nabi. Ora didelok prestisiusnya itu bukan. Jadi begitu wali. Jadi kaji bola bali, umroh bola bali silahkan, tapi bukan untuk mengejar prestisius, maziyah. Tapi mengejarnya ya karena kita itu mungkin karena rindu pengen ziarah ning Kanjeng Nabi itu nanti motivasinya lain, bukan hawa nafsu. Ini saya kira cukup sekian, baru tiga perilaku yang harus dipahami oleh kita semuanya, terutama kepada
para jamaah Darus Syafaah. Semoga bermanfaat. Bila ada yang perlu ditanyakan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Al-Fatihah.